Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Begitu banyak nikmat yang sudah Allah limpahkan kepada kita, begitu beragam nikmat yang sudah Allah curahkan kepada kita. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jikalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak dapat dan sanggup untuk menghitungnya. Yang kita sanggup untuk hitung adalah betapa sedikitnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa terbatasnya puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya mari senantiasa kita ingatkan diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa memenuhi panggilan-panggilannya, menjawab seruannya, meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepadanya, serta juga dengan cara senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir, mengingatnya setiap waktu, setiap saat. Salawat serta salam semoga selalu disampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para sahabatnya, keluarganya, dan kita semua umatnya yang setia mengikuti petunjuk serta sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa Radio GIC, juga GIC TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali di kesempatan pagi yang cerah ini dapat menyapa Anda kembali semuanya di saluran streaming GIC TV di YouTube atau di media sosial yang lainnya, di program Mutiara Pagi Radio GIC. Di program ini insyaallah Subhanahu wa taala kita akan rutin untuk sama-sama mengkaji syakhsiyah Islamiyah atau karakter seorang muslim. Yang lalu kita sudah sama-sama menjelaskan karakter seorang muslim yang pertama, yang menjadi karakter utama bagi seorang muslim, yaitu ikhlas. Di mana seorang muslim memang dituntut untuk senantiasa memiliki keikhlasan dalam setiap aktivitasnya, gerak langkahnya, ayunan tangannya, semua harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, pagi yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kembali. Kita akan masuk ke karakter muslim yang kedua. Ini adalah karakter yang senantiasa harus membudaya pada diri seorang muslim, harus menjadi kebiasaan dia. Tidak boleh ia lepas dari karakter ini, yaitu at-taubah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim kiranya dia adalah orang yang senantiasa bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun, baik ia mukmin, baik ia muslim,
baik dia ahli sholat, ahli puasa, bahkan dia orang bertakwa sekalipun, maka dia adalah manusia biasa. Ketika dia adalah seorang manusia biasa, maka ia akan masuk ke dalam sebuah sifat yang sangat besar sekali, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, setiap manusia adalah orang-orang yang senantiasa berbuat salah. Jadi siapapun itu, baik dia gelarnya adalah mukmin, baik dia gelarnya adalah muslim, bahkan dia gelarnya adalah orang yang bertakwa, dia tidak akan pernah luput dari yang namanya kesalahan. Kenapa? Karena dia manusia. Karena dia manusia biasa. Gitu ya? Maka dia masuk ke dalam hadis yang mulia tersebut, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia pasti salah. Dan bukan hanya sekali, dua kali salah, khata'un. Ya. Orang yang sering berbuat salah. Akan tetapi, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa khairul khata'in tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang kembali, orang-orang yang bertaubat. Ya. Jadi kalau kita menyadarkan diri kita masing-masing bahwa kita adalah seorang manusia, apalagi kemudian kita sematkan pada diri kita sifat mukmin, kita sematkan pada diri kita sifat muslim dan sifat-sifat baik yang lainnya, maka kita harus sadar bahwa kita tetap manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Kita tidak bisa kemudian mensucikan diri kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala larang sifat tersebut, sifat mensucikan diri sendiri. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri. Maksudnya menganggap diri kalian itu suci, menganggap diri kalian itu paling baik, paling bersih gitu ya. Tidak ada. Ketika kita menyadarkan diri kita bahwa kita adalah seorang manusia, kita adalah khata'un, orang-orang yang sering berbuat salah. Akan tetapi bukan masalah berbuat salahnya, ya, bukan masalah pada kesalahannya, ya, tapi sikap apa yang harus kita lakukan, kita munculkan ketika kita berbuat salah. Khairul khata'in tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Ya. Nah, ini yang pertama. Artinya kita adalah manusia, kita pasti berbuat salah. Siapapun itu, apapun gelar kita, seorang guru kah, seorang alim kah, seorang imam misalnya, seorang ustadz, seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, semuanya ketika dia adalah manusia, maka dia adalah orang yang cenderung melakukan kesalahan. Seperti itu ya. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa para ulama telah sepakat at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu hukumnya wajib. Ya. Taubat itu hukumnya fardu. Ya. Atas segala dosa yang kita lakukan. Ya. Artinya
setiap kesalahan wajib kita taubati. Ya. Jadi taubat itu hukumnya wajib. Banyak sekali dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang kewajiban taubat. Di antara hadis yang menjelaskan tentang kewajiban taubat adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat yang ke-31. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman, semoga kalian beruntung. Perhatikan ayat yang mulia ini, ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang yang beriman untuk bertaubat. Jadi bukan orang biasa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat di dalam ayat ini, tapi orang yang beriman, yang artinya berarti orang beriman juga berbuat salah dong. Betul. Orang beriman juga melakukan kesalahan. Tapi kesalahan tersebut tentu tidak mengeluarkan dirinya dari sifat dia atau kedudukan dia dari orang yang beriman. Seperti itu ya. Ya. Allah katakan tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Semoga kalian beruntung. Ini jelas sekali perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan perintah itu al-amru yaqtadi lil wujub. Asal hukumnya kalimat perintah itu adalah wajib. Ya, hukumnya wajib. Nah, gitu. Dan di sini yang diperintahkan adalah orang-orang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan salah satu faidah daripada taubat, yaitu agar kalian beruntung, gitu ya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca lengkapnya ayat yang mulia tersebut di dalam surat An-Nur ya, dari ayat 30 sampai ayat ke-31, berbicara tentang menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazuna furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khairum bima yasnaun. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa la yadribna bi khumurihinna ala juyubihin ila akhir ayah wa ila qaulihi ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Jadi di ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, tentang menundukkan pandangan. Ya, ayat ini awalnya berbicara tentang menundukkan pandangan. Wahai orang-orang yang beriman, tundukkanlah pandangan kalian serta jagalah kemaluan kalian. Yang demikian itu lebih bersih, lebih suci bagi kalian, ya. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kalian lakukan. Kemudian Allah seru wanita-wanita yang beriman, wahai mukminat, wanita-wanita yang beriman, tundukkan juga pandangan kalian dan jaga juga kemaluan kalian. Kemudian Allah perintahkan khususnya bagi wanita-wanita. Kalau pria-pria memang diperintahkan hanya menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Adapun ketika memerintahkan kepada wanita bukan sekedar menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, tapi Allah juga perintahkan tentang menjulurkan pakaiannya, yaitu menutupi auratnya dengan jilbabnya, dengan khimarnya, gitu ya. Dan juga tidak menunjukkan zina atau perhiasannya yang bisa
menarik perhatian kecuali kepada orang-orang tertentu, yaitu mahramnya. Jadi dalam ayat ini seperti itu dijelaskan beberapa perintah khusus bagi wanita, khususnya berkaitan dengan pakaian perhiasan seperti itu, berkaitan dengan aurat. Baru kemudian di ayat yang ke-31 di penghujung ayatnya Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Itu ya. Jadi memang secara khusus perintah taubat ini adalah perintah taubat kepada orang-orang beriman kaitannya dengan menjaga pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan ini salah satu syiar agama yang sangat mulia sekali ya, yang tujuannya adalah menjaga fitnah di antara wanita dan pria gitu ya. Karena sejatinya kita ketahui bahwa Masya Allah ya, banyak hal kerusakan ya yang disebabkan oleh fitnah syahwat seperti ini ya, khususnya fitnah wanita. Nabi SAW ya bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adarru ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalanku ya fitnah yang sangat berbahaya bagi para pria dari fitnah wanita gitu ya. Olehnya syariat ini sangat mengatur sekali masalah interaksi antara pria dan wanita gitu. Karena fitnah amat besar muncul apabila kita lalai dari syariat interaksi antara pria dan wanita. Gitu ya. Seperti itu. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu min naqisatil aqli ya min naqisatil aqli aqlin wa dinin adhaba lil lubir rajulil hazimi min ihdakunna." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah aku melihat ya sesuatu yang lebih dahsyat daripada orang yang akalnya kurang dan agamanya kurang. Nakisatu aklin wa dinin, yang akal dan agamanya memang kurang gitu ya. Yang dimaksud di sini adalah para wanita gitu ya. Dan masalah ini mungkin kita tidak bahas apa maksud daripada kurang akal dan kurang agama gitu ya. Kurang akal dan kurang agama nanti mungkin kita bahas di lain kesempatan. Tapi kalau berbicara tentang kurang agama, di antara perkataan para ulama berkaitan dengan wanita adalah maksudnya adalah wanita kalau kurang agama itu karena dia tidak selalu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada masa halangannya. Ya. Dan dikatakan juga kurang akal gitu ya. Akan tetapi bisa melenyapkan ya lubir rajulil hazimi, akal pria, akal tajam seorang pria gitu ya. Akal tajam seorang pria gitu. Jadi wanita yang memang akalnya tidak setajam pria begitu ya. Kalau kita nggak mau bilang kurang akal gitu. Tidak setajam pria, tapi bisa membuat akal tajam seorang pria. Ini lubu rajulil hazimi. Rasulullah memberikan istilah seperti itu gitu ya. Ya. Nah, ini kalau kita mendalam bagaimana kalau akal tajam seorang pria saja bisa hilang gara-gara sebab fitnah wanita, bagaimana akal pria yang biasa-biasa aja, apalagi pria yang nggak punya akal gitu ya. Nah ini, intinya kemudian Allah memerintahkan kaum mukminin baik yang pria dan wanita untuk bertobat, khususnya dari menjaga pandangan, dari tidak menjaga pandangan dan tidak menjaga kemaluan. Itu yang pertama. Dan tentu ayat ini kemudian juga berlaku umum
begitu ya, taubat dari segala dosa, bukan hanya dari masalah menjaga pandangan saja. Nah, ini jelas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan ya para sahabat umatnya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah wastaghfiruhu." Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampunlah kepadanya. Wa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku sendiri, kata Nabi, aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 100 kali. Ya, 100 kali. Gitu ya. Yang ini hadis diantara faedahnya jelas sekali. Yang pertama, perintah taubat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nas tubu ilallah. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Ya, perintah taubat. Nabi perintahkan kita untuk bertobat kepada Allah. Kemudian faedah yang lainnya dari hadis ini, informasi yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa Nabi tidak hanya sekedar memerintahkan tapi mencontohkan. Gitu ya. Ketika Nabi katakan, wahai manusia, bertobatlah kepada Allah. Wa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Dan bukan kalian saja, aku juga, kata Nabi. Aku sendiri bertobat setiap hari 100 kali. Ya, Nabi SAW katakan seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar memerintahkan kita, tapi Nabi mencontohkan. Sehingga ketika kita menerapkan karakter ini, karakter taubat pada diri kita, gitu ya. Yang pertama, manfaatnya adalah kita menjalankan perintah Allah. Yang kedua, kita menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda ya, menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dua keutamaan yang berbeda, gitu ya. Dan akan dibalas ganjaran yang berbeda juga. Nggak jadi satu itu. Ya, itu pahalanya nggak satu. Tapi pahalanya berjenis-jenis. Kita menjalankan perintah Nabi dan meneladani petunjuk Nabi, gitu ya. Meneladani sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Dan di antara faedah ini, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Coba kita lihat bagaimana bisa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama beliau jelas, ya, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Jelas-jelas Nabi itu dosanya yang telah lalu, yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maksum, terpelihara dari kesalahan. Ya. Maksum itu terpelihara dari kesalahan. Maksudnya terpelihara dari kesalahan yaitu ketika salah langsung diingatkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia biasa, sama seperti kita. Ya, manusia biasa seperti kita yang kadang lupa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lupa, gitu ya. Kadang lupa, kadang marah, kadang sedih, kadang lelah, gitu ya, sama seperti kita. Kadang lupa, kadang salah, ya, kadang salah. Hanya saja bedanya dengan kita, kalau Nabi berbuat salah, beliau maksum, yaitu dipelihara, diingatkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kan siapa yang ngingetin kita? Nggak ada yang ngingetin kita. Kita berbuat salah, kita rasanya bener aja, gitu ya. Kalau Nabi tidak, berbuat salah diingatkan. Kalau diingatkan, ya langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaikinya, gitu ya. Nah, ini maksum. Maksum itu bukan berarti nggak pernah salah, gitu ya. Salah tapi langsung diperbaiki, seperti itu. Karena memang para nabi itu perbuatannya, perilaku hidupnya itu jadi syariat,
jadi sunnah yang akan diikuti oleh umatnya, sehingga mereka diberi keistimewaan maksum, terpelihara dari kesalahan ke kesalahan, seperti itu ya. Nah, kalau nabi yang maksum, yang dosanya sudah diampuni oleh Allah, baik dosa yang lalu maupun yang akan datang, yang kita tahulah derajat kedudukan nabi itu di sisi Allah itu seperti apa gitu. Tapi beliau mendeklarasikan dirinya ketika memerintahkan kita hamba-hambanya, umatnya untuk bertaubat kepada Allah. Nabi mendeklarasikan dirinya, wa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Aku sendiri saja bertaubat kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Masya Allah. Gitu ya. Nah, kalau Nabi saja seperti itu, ya, artinya menjadi budaya beliau di dalam kesehariannya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 100 kali. Tentu apalagi kita sangat butuh. Kita yang tidak maksum ini, kita yang tidak dijamin ampunan Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan dan dosa kita, tentu urgensinya sangat lebih penting lagi, lebih utama lagi untuk membudayakan karakter yang luar biasa ini, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin, ya, kita bisa simpulkan yang pertama bahwa ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya wajib dari setiap kesalahan dan dosa. Yang kedua, bahwa taubat merupakan karakter seorang mukmin yang harus membudaya pada dirinya. Tidak pernah ditinggalkan setiap hari. Ini namanya sudah membudaya. Gitu ya. Tidak pernah ditinggalkan. Begitu. Sebagaimana Nabi menyatakan beliau sendiri aja setiap hari 100 kali bertobat kepada Allah, bertobat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan taubat. Yang pertama yaitu apa yang dibahas oleh para ulama tentang syarat daripada taubat. Karena kita suka mendengar mungkin ya istilah di masyarakat kita yaitu taubat sambel gitu. Taubat sambel yaitu taubat yang semaunya aja gitu ya. Yang semaunya aja. Bukan taubat yang hakiki. Bukan taubat yang sejati, atau bahasa Al-Qur'annya taubat yang nasuh. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, di dalam surat At-Tahrim ayat ke-80. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh, yaitu taubat yang sejati, yang murni, begitu ya. Taubat yang bukan yang main-main. Untuk mencapai taubat yang sejati, taubat yang nasuh, bukan taubat yang main-main, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama adalah ikhlas. Nah, balik lagi ke karakter yang pertama, gitu ya, yaitu ikhlas. Jadi bertaubat juga dibutuhkan keikhlasan di sana. Ya, memang ada orang yang bertaubat nggak ikhlas. Ada. Sering kita lihat orang-orang melakukan kesalahan. Sekarang zaman media sosial, upload ini, upload anu di Facebook, di Instagram, atau di media sosial yang lain, kemudian viral gitu ya, tersebar luas di masyarakat, dikritisi, ada gerakan tidak setuju dengan ucapan tersebut atau konten tersebut, kemudian minta maaf, taubat, begitu ya, dari konten tersebut, dari ucapannya atau dari perkataannya, gitu ya. Kalau
orang bertaubat, misalnya gitu ya, ada seseorang mengucapkan perkataan yang mengandung kemaksiatan dan dosa, atau sikap yang menunjukkan kemaksiatan dan dosa, begitu. Dia ketika ingin bertobat kepada ucapannya atau perbuatannya tersebut, yang pertama harus ikhlas karena Allah. Jadi benar-benar dia taubatnya itu ya dari ucapan dan perbuatannya itu karena Allah, bukan karena desakan masyarakat gitu ya, karena viral banyak masyarakat yang nggak setuju begitu ya, atau desakan dari pimpinannya, biasa kan seperti itu. Nah, tidak bisa seperti itu. Kadang kan pemerintah juga ikut campur gitu ya, pemimpin atau pemerintah ikut campur ya, ketika ada seseorang mengucapkan kalimat yang misalnya membuat sakit hati kaum muslimin gitu, sering kita lihat ya di media sosial. Kemudian ada gerakan agar minta maaf, dia nggak mau minta maaf, baru pemerintah turun tangan, baru minta maaf gitu ya. Berarti tobatnya karena pemerintah gitu ya, atau karena desakan masyarakat begitu. Nah, tidak bisa seperti itu. Taubat itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena desakan masyarakat, karena meredam kegaduhan, karena ini, karena itu, bukan. Tidak boleh. Gitu ya. Kembalinya dia dari dosa, kembalinya dia dari kesalahan tersebut harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain-lainnya. Ini penting, syarat yang pertama. Gitu ya. Syarat yang pertama. Karena banyak sekarang ini gitu ya, yang minta maaf, yang rujuk istilahnya, kembali dari kesalahan yang dia lakukan, baik ucapan atau perbuatannya, gitu ya, bukan karena Allah, ya karena ingin dilihat orang, karena ada desakan dari masyarakat, karena desakan dari pihak yang berwenang, karena ada desakan dari ini dan itu, gitu ya, karena pengikutnya berkurang, gitu ya, misalnya seperti itu. Followernya jadi berkurang, dia harus menyatakan taubat, nanti biar followernya jadi bertambah lagi gitu. Seperti itu. Nah, yang seperti itu kembalinya dia, rujuknya dia dari perbuatan salah dan dosa, bukan rujuk atau taubat yang nasuha. Bukan kembali yang murni, bukan taubat yang nasuh, bukan taubat yang hakiki. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, harus menyesal kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. An-nadamu ala ma fa'ala minal ma'siyah. Harus menyesal dari perbuatan maksiat yang ia lakukan. Baik itu ucapan ataupun itu perbuatan. Ya. Penyesalan ini penting karena penyesalan itulah yang menunjukkan keseriusan seseorang ya dalam bertobat. Itu ya. Penyesalan. Jadi harus menunjukkan penyesalan. Dia menyesal melakukan hal tersebut. Ada orang juga yang memang melakukan kesalahan gitu ya. Jadi dia jelaskan alasannya secara terang benderang bahwa dia sikapnya tetap seperti itu. Tapi dia rujuk gitu ya untuk meredam aja gejolak di masyarakat. Ada yang seperti itu. Adapun dia tetap sikapnya seperti itu, berarti tidak ada penyesalan. Tidak ada penyesalan. Tidak diterima taubat yang seperti itu. Syarat yang ketiga yaitu dia harus melucuti dosa yang ia lakukan tersebut pada dirinya. Ya. Jadi harus dilucuti. Yaitu dilepaskan itu dosanya. Tidak boleh masih nempel terus. Nah, berkaitan dengan ini, dosa itu berbagai macam jenisnya.
Dan cara melucutinya, cara berlepas diri dari dosa tersebut akan sangat tergantung dengan jenis-jenis dosa tersebut. Misalnya, dosa yang ada hadnya. Had itu adalah hukuman fisik dari syariat Islam. Seperti misalnya pencuri harus dipotong tangannya, penzina harus dirajam bagi yang sudah menikah. Kalau yang masih bujangan, zina itu harus dijilid, dicambuk gitu ya. Pembunuh harus dikisos. Ini hukuman-hukuman yang ada hadnya gitu ya. Dan had itu, hukuman fisik seperti itu dimaksudkan oleh syariat sebagai kafarat, penebus dari kesalahan dia. Gitu ya. Nah, para ulama mengatakan jika sebuah perbuatan dosa kategorinya adalah perbuatan dosa yang ada hadnya, kemaksiatan yang ada hukumannya di dalam syariat, bukan hukuman akhirat, hukuman dunianya gitu ya, ada hududnya, ada hadnya. Maka cara melucuti dia, cara dia bertobat di antara syaratnya adalah harus ditegakkan itu hadnya. Harus diadakan, diselenggarakan had tersebut. Mencuri harus dipotong tangan. Berzina harus dirajam atau harus dijilid. Tergantung kondisinya. Ya. Membunuh harus dikisos. Kalau dimaafkan ya harus dibayar diatnya. Seperti itu. Ya. Nah, seperti itu. Kalau dosa yang lainnya, secara umum misalnya dosa kita bagi dua, yaitu meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang dilarang. Kalau meninggalkan yang wajib, ya cara dia bertobat, melucuti kesalahannya adalah dengan melaksanakan yang wajib tersebut. Ada orang mau tobat dari dosa-dosa dia meninggalkan sholat. Caranya adalah ya dikerjakan sholat yang dia tinggalkan tersebut. Ada orang ingin bertobat dari meninggalkan zakat, yaitu dia tidak bayar zakat. Itu dosa besar. Cara dia bertobat di antara syaratnya adalah dia harus membayar zakatnya. Kalau mengerjakan yang diharamkan, tentu cara atau syarat taubatnya yang berkaitan dengan dia melucuti perbuatan dosanya adalah itu dengan meninggalkannya, dengan tidak mengerjakannya. Ada orang misalnya ingin bertobat dari riba, dia mengkonsumsi riba gitu ya. Maka cara dan syarat taubatnya salah satunya selain dia ikhlas, menyesal, dia harus meninggalkan riba tersebut. Ya, meninggalkan riba tersebut, membuang harta riba yang ada pada dirinya tersebut. Seperti itu. Begitu ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Kalau dosa-dosa seperti menipu, berdusta, khianat amanah gitu ya, maka yang wajib bagi dirinya melucuti dosa-dosa semua itu ya, jika itu adalah menipu, mengambil harta yang tidak haknya, bukan miliknya, maka harus dikembalikan hartanya gitu ya. Kalau itu berkaitan dengan hak milik orang lain, maka itu harus dikembalikan hak tersebut. Dan seterusnya seperti itu. Seperti juga dosa-dosa yang sering kita lalaikan, ghibah. Ya. Ini cara bertobatnya kita adalah meminta halal, gitu ya. Minta maaf kepada orang yang kita ghibahi, seperti itu. Nah, ini syarat yang ketiga.
Kemudian syarat yang keempat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, adalah berazam untuk tidak melakukannya kembali. Ya. Tadi yang pertama, kita harus ikhlas bertobat karena Allah. Yang kedua, harus menyesal. Yang ketiga, kita harus membersihkan diri kita dari dosa-dosa tersebut, melucuti perbuatan dosa dari diri kita. Yang keempat, kita harus berazam, bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Gitu ya. Karena orang yang bertobat kemudian besok lagi, ini tobatnya kemudian diragukan kemurniannya. Seperti itu. Syarat yang kelima, yang terakhir ini, yaitu waktunya masih memungkinkan. Karena tobat itu ada waktunya, kaum muslimin. Ya, kapan itu? Waktunya yang pertama secara khusus berkaitan dengan diri kita masing-masing, yaitu berkaitan dengan ajal kita. Kalau jiwa atau nyawa sudah ada di kerongkongan, sudah tertutup pintu tobat. Ketika sakaratul maut sudah tidak diterima tobat. Gitu ya. Nah, tobat itu ya sekarang ketika kita masih sehat walafiat. Itu secara khusus berkaitan dengan diri kita. Secara umum yaitu sebelum matahari terbit dari sebelah barat, yaitu hari kiamat. Gitu ya. Karena ketika sudah hari kiamat, maka seluruh pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini syarat taubat. Penting juga harus kita ketahui agar taubat kita menjadi taubat yang murni, taubat yang nasuh, gitu ya. Yang terakhir, kaum muslimin dan muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang keutamaan taubat agar kita mungkin semakin tergerak untuk menjadikan taubat ini sebagai karakter yang sangat membudaya pada diri kita masing-masing. Di antara keutamaan taubat tadi sudah kita singgung di dalam ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallah ya ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian kepada Allah, ya wahai orang-orang beriman semuanya, semoga kalian beruntung, gitu ya. Jadi ada keberuntungan bagi diri kita semua dari perilaku taubat yang kita lakukan. Ya, ketika kita membudayakan taubat setiap hari, maka insya Allah keberuntungan akan menyertai kita setiap hari pula. Seperti itu. Ini keutamaan taubat yang pertama. Kemudian yang kedua, keutamaan taubat, bahwasannya taubat ini adalah di antara perbuatan dari seorang hamba yang dapat membahagiakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kan tantangan yang sangat besar sekali bagi kita. Kalau pasangan kita tuntut ingin membahagiakan mereka, gitu kan. Sekarang kita bicara tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Kita kalau ditanya, kita cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kita harus jawab cinta, gitu ya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta yang paling pertama yang harus kita alamatkan adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lainnya, gitu ya. Dan kalau kemudian kita dituntut di antara indikator-indikator atau instrumen-instrumen menilai cinta seseorang kepada Allah, ada pertanyaan, sudahkah kita membahagiakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Mungkin kita sebagian ada yang bertanya, apa sih kok emang Allah bahagia gitu kayak manusia aja? Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat bahagia, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, gitu ya. Kita berbicara tentang sifat Allah, memang harus berhati-hati. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya, ya. Jadi hati-hati dalam mensifati Allah, tidak boleh sembarangan, ya. Wa huwa sami'un basir. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga punya sifat maha melihat, maha mendengar.
Di dalam ayat ini ada kaidah tentang menetapkan sifat bagi Allah, ya. Yang pertama adalah nafyu, yaitu kita menafikan kesamaan sifat Allah dengan seluruh makhluknya, ya. Yang kedua isbat, menetapkan. Kita menetapkan untuk Allah sifat-sifat yang memang Allah telah tetapkan untuk dirinya, gitu ya. Kita nggak boleh sembarangan asal mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat semau kita, nggak boleh, ya. Yang berhak mensifati Allah adalah Allah sendiri dan Rasulnya. Kalau kata Allah katakan, ya, Dia adalah Sami', maha mendengar, ya berarti Allah punya sifat mendengar. Basir, maha melihat, Allah katakan seperti itu, berarti Allah punya sifat melihat. Gitu. Jadi apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya sendiri yang mulia, yang maha tinggi dari sifat-sifat, maka kita ikut tetapkan, gitu ya. Kita tidak ngarang sendiri, gitu ya. Nah, kembali, memangnya Allah punya sifat bahagia, gitu ya. Bahagia kok aneh banget membahagiakan Allah, gitu ya kan. Nah, ini sifat bahagia itu ada. Nah, disebutkan khususnya kaitannya dengan masalah yang kita bicarakan, yaitu tentang karakter taubat, disebutkan di dalam hadis tentang anjuran taubat, gitu ya. Nabi SAW, ya, bersabda di dalam hadisnya yang mulia, ya, lillahi asyaddu farhan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kebahagiaan yang sangat besar sekali. Asyaddu farhan, ya, Allah itu sangat bahagia, ya, terhadap taubat hambanya ketika hambanya bertaubat kepadanya, ya. Kebahagiaan Allah itu sangat besar, lebih bahagia, bahagia daripada seseorang di antara kalian, ya, ketika dia bersama tunggangannya, bersama kendaraannya di sebuah tempat yang luas, biardin palah, di tanah antah berantah, ya, di tanah antah berantah, di tempat yang luas, yang nggak dikenal, gitu ya. Fanfalatat minhu, kemudian, ya, ketika dia di tanah antah berantah tersebut bersama tunggangannya, bersama kendaraannya, ini gambarannya, ceritanya musafir, ya. Itu kita bayangkan kita sedang berkendara, gitu ya. Tadinya mungkin ada jalanan aspal begitu, lama-lama kok habis gitu jalanan aspalnya, jadi jalanan bebatuan. Kiri udah nggak ada rumah, nggak ada lampu, nggak ada rambu lalu lintas, nggak ada orang pula, gitu ya. Udah sampai tanah antah berantah kita, gitu ya. Di mana ini kita, ya? Cuma kita sama kendaraan kita aja, gitu ya. Gitu ya. Fanfalatat minhu, kemudian kendaraan kita itu kabur, ya. Kalau dulu karena kita itu kendaraannya adalah kuda atau unta atau keledai, gitu ya, bisa kabur, gitu ya. Kalau motor tiba-tiba hilang, gitu. Hilang. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa aisa minna. Dan qadarullah, celakanya itu, ya, di kendaraan kita tersebut, bekal kita, logistik kita, makan dan minum perjalanan kita di situ, gitu ya. Tiba-tiba nggak ada, gitu. Gimana? Udah kita cuma berduaan sama kendaraan kita, logistik kita di situ, gitu. Tiba-tiba nggak ada, tinggal kita sendiri. Fa'aisa minhu, ya. Kemudian dia putus asa deh.
Ya apalagi yang bisa kita lakukan selain putus asa begitu ya. Pada saat-saat seperti itu gitu. Aduh. Antara berantak kayak begini, kendaraannya hilang lagi gitu. Makan bagaimana, minum gimana, tidur di mana gitu ya. Gitu. Mikir, capek, kemudian dia berteduh di bawah sebuah pohon. Ya Allah, udah putus asa. Ya Allah, ya udahlah. Terserahlah gitu ya. Terserah akan terjadi apa. Kecapean mikir, lelah, ketiduran. Tidur. Enak aja. Kemudian ngelilir bangun. Aduh, nyasar lagi, gimana nih tunggangan saya. Tahu-taunya tunggangannya udah ada di sampingnya. Apa perasaan kita kalau saat itu gitu ya. Kebahagiaan yang sangat luar biasa. Saking bahagianya orang tersebut, dia salah ucap. Gitu ya. Dia bilang, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, akulah Tuhanmu. Gitu ya. Salah ucap. Gitu ya. Bukan bermaksud beneran, tapi salah ucap gitu ya. Saking bahagianya gitu. Dan Allah lebih besar kebahagiaannya daripada kebahagiaan orang yang kondisinya seperti itu. Ya kebahagiaannya mungkin sulit dibayangkan bagi orang yang gak pernah merasakan kejadian seperti itu. Tapi pernahkah kita dapat sesuatu yang kita sebut mukjizat lah gitu ya. Mukjizat atau hadiah spesial dari Allah. Di saat kita buntu, di saat masalah kita gak ada jalan keluar gitu kan. Allah kan Maha Penyayang. Saya yakin semua orang pernah ngalamin ini gitu ya. Ketika sudah gelap semuanya, tapi kok totonya ada jalan dari Allah. Apa yang kita rasakan saat itu? Kebahagiaan dan rasa syukur yang besar sekali kan gitu ya. Dan Allah lebih bahagia daripada kondisi kita saat itu gitu ya. Allah lebih bahagia dari kondisi seperti itu, dari kebahagiaan orang tersebut ketika Allah menerima taubat hambanya. Perhatikan. Nah dari hadis ini kita dapat ambil faedah yang pertama tadi, kita tetapkan sebuah sifat untuk Allah bahwa Allah itu bahagia. Gitu ya. Tapi kita juga harus menetapkan kaidah yang tadi kita sebutkan di awal, laisa kamitslihi syai'un. Kebahagiaan Allah itu jangan kemudian direka-reka ya. Kayak oh berarti bahagia Allah itu ada perasaan berbunga-bunga atau gimana, itu nggak boleh kita. Ya, kebahagiaan yang pantas dengan kemuliaan dan kemahasempurnaan Allah. Ya, intinya kita tahu kan arti bahagia. Ya udah, Allah lebih bahagia dari kepada taubat hambanya, gitu ya. Ketika hambanya bertaubat. Jadi Allah punya sifat bahagia ya. Dari mana? Dari hadis Allah yang sebut, Rasulullah yang sebutkan. Kita nggak nebak-nebak gitu ya. Jadi kita tetapkan gitu. Tanpa kita harus takwil atau gunakan kalimat-kalimat yang lain. Kata Rasulullah, farhah itu bahagia artinya gitu ya dalam bahasa Indonesia. Yang kedua tadi, bahwasanya taubat salah satu sebab Allah bahagia gitu ya. Jadi artinya kita membahagiakan Allah. Ini bahasa aja ya kaum muslimin dan muslimat. Allah tidak butuh dibahagiakan oleh kita, nggak butuh. Tapi Allah bahagia kalau kita bertobat gitu ya. Jadi kenapa tidak kita melakukan suatu perbuatan yang membuat Allah bahagia? Jarang-jarang gitu. Kapan lagi bikin Allah Subhanahu wa taala bahagia? Terlepas Allah butuh atau tidak bahagia dari kita, intinya ketika Allah berbahagia, cinta, mendapati taubat dari diri kita atas kesalahan kita gitu ya. Kenapa kita nggak lakukan gitu? Kita taubat setiap hari pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita taubat. Karena dengan taubat kita Allah Subhanahu wa taala berbahagia. Allah Subhanahu wa taala senang gitu ya. Dan Allah cinta seperti itu. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sangat panjang nih pertemuan kita di kesempatan
pagi yang mulia ini. Mungkin perkataan-perkataan, kalimat-kalimat, firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan informasi-informasi yang telah kita simpulkan di kesempatan pagi hari ini sudah cukup untuk kemudian kita menganggap bahwa karakter ini, karakter taubat, adalah karakter yang sangat tidak mungkin kemudian kita lalaikan. Seorang muslim, seorang mukmin akan menjadi sebuah pertanyaan besar sekali ketika tidak mengisi harinya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah saatnya kita budayakan karakter taubat pada diri kita untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat kecintaan Allah, menjalankan perintahnya, menjalankan perintah Rasulullah dan meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam yang memiliki karakteristik atau sifat taubat yang membudaya pada dirinya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa salahan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.